Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya tentunya. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana caranya berkebun kelapa sawit agar sukses, berhasil, dan tentunya tidak mengalami masalah yang berarti. Ada beberapa langkah yang harus diterapkan di sini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, tidak ada salahnya untuk mensubscribe channel ini dulu, agar saya lebih semangat lagi membagikan video-video, dan semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan lahan, dan dalam hal ini pastikan bahwa lahan yang akan kita tanam kelapa sawit itu dalam keadaan kering, tidak tergenang air atau banjir sepanjang hari. Apabila kita mendapati lahan kita dalam keadaan tergenang air, pastikan dulu bahwa lahan itu bisa dikeringkan. Dan apabila lahan yang tenggelam bisa dikeringkan, diparet, kita bikin drainase begitu, maka lahan tersebut menjadi lahan yang mantap untuk ditanam sawit dibandingkan di dataran yang tinggi. Mengapa demikian? Karena di daerah tersebut terdapat cukup air untuk kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini membutuhkan air yang cukup banyak. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita terapkan yaitu memilih bibit. Dalam hal ini kita harus memastikan bahwasannya bibit yang kita tanam adalah bibit unggul. Hal ini penting untuk keberhasilan kedepannya. Teman-teman bisa membeli bibit dari pembibitan, namun pastikan di sini bahwa pembibitan tersebut adalah benar-benar pembibitan yang amanah ya. Kemudian teman-teman juga bisa memilih opsi kedua yaitu menyemai bibit sendiri. Dalam hal ini pastikan kecambah yang disemai tersebut benar-benar kecambah dari balai benih yang resmi. Langkah yang awak balik paling nanggung gitu. Nanti aku mau ngomongnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penanaman. Pastikan saat kita menanam itu posisi tanah di polybag itu tidak hancur ya. Jadi sawit itu tidak mengalami stres apabila kita menanam tanah. Apabila kita menanam bibit tersebut dan tanahnya dalam keadaan hancur, hal ini mengakibatkan potensi stres. Ditambah lagi apabila kita menanam dan kemudian curah hujannya sangat sedikit, ini tidak menutup kemungkinan bibit tersebut bisa mengalami stres yang panjang, bahkan kematian ya apabila tidak ada hujan dan tanah di polybag tersebut dalam keadaan rusak, dan ini mengakibatkan perakarannya juga pasti rusak. Kemudian yang keempat itu kita harus memberi pupuk dasar pada tanaman tersebut. Untuk di awal-awal kita menggunakan RP ya, yang paling bagus. Selain pupuk yang lain, kita harus memberi RP terlebih dahulu untuk merangsang pertumbuhan akar di saat-saat penanaman awal tentunya.
Selain itu kita juga harus mempertimbangkan jarak tanam. Ini yang kelima ya. Jadi yang pertama tadi lahan, kemudian bibit, kemudian cara penanamannya ya, jangan sampai hancur. Yang keempat, pupuk dasarnya jangan lupa, karena ini untuk perangsangan akar, dan hal ini kita menggunakan rock fosfat paling bagus ya. Kemudian yang kelima, ini jarak tanam. Pastikan jarak tanamnya itu ideal. Kita menggunakan ukuran 99 atau 89 minimal. Hal ini untuk menjaga agar sinar matahari itu benar-benar cukup untuk tiap-tiap batang kelapa sawit yang kita tanam. Kemudian sistemnya itu segitiga, sama segitiga, pola segitiga ya, bentuk mata 5, agar sinar matahari itu cukup merata tentunya. Kemudian langkah berikutnya, setiap kita berkebun tentunya kita harus mempersiapkan jalan untuk akses ke kebun tersebut, karena tanpa jalan yang memadai itu tentunya akan sulit untuk merawat kebun itu sendiri dan juga proses pemanenan nantinya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.